Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Bagaimana suasana di ruang dengar Anda, Bray? Saya berharap atau Fatriani berharap di channel Fatriani VJ ini masih ditemani dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan yang paling penting menjadi penonton setia di channel Fatriani VJ. Setiap minggunya kita akan ketemu lagi di kajian ilmu. Kajian ilmu ini bukan hal yang mudah karena kita akan berbicara tentang bagaimana keseharian kita nikmati berdasarkan kajian kita berdasarkan Islam. Dan saya tentunya akan ditemani oleh ustazah kesayangan kita, yaitu Ustazah Umi Nurhana LC. Selamat menyaksikan. Oke, Bray, kita kembali lagi bersama kajian ilmu dengan Hajah Umi Nurhana LC. Dan kali ini tentunya bahasan atau tema kita, kami ingatkan kembali jika ada tema atau topik bahasan yang ingin diangkat di permukaan, di permukaan, silakan titipkan komen Anda di bawah video ini. Insya Allah akan jadi bahan pertimbangan kami untuk topik-topik atau tema-tema di minggu-minggu berikutnya. Baik, kita langsung saja bersama Umi Hajah Nurhana LC. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sehat, Insya Allah. iya, dan makin sehat saya lihatin makin gembul juga. Alhamdulillah. Karena mungkin selalu bersama dengan masyarakat, bersama dengan umat, menjaga eratnya silaturahmi. Betul sekali. Nah, seperti topik atau bahasan kita pada hari ini adalah silaturahmi, menjaga atau mempererat silaturahmi. Ini luar biasa dan bagi saya sendiri Fatriani ya, karena kita nih punya subscriber itu 3.000. Iya. Menjaga silaturahminya dengan cara apa? Dengan cara menyajikan konten-konten terbaik supaya yang nonton itu merasakan nyaman dan tenang gitu loh. Betul sekali. Dan ini sangat memang sengaja kita berikan yang terbaik ya Nia. Makanya setiap minggu ada kajian ilmu. Jangan sampai ketinggalan karena kajian ilmu ini sangat bermanfaat. Ini berbicara tentang keseharian kita. Umi, kita menjaga tentang mempererat tali silaturahmi. Umi bisa jelaskan kira-kira silaturahmi itu apa? Mempererat silaturahmi ini maksudnya apa gitu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu yang mana di sini adalah secara online. Dan ini sesuatu sungguhan yang sangat luar biasa. Semakin majunya zaman, semakin banyak alat, tempat, suasana yang mudah-mudahan bisa memperbaiki hubungan kita, hubungan komunikasi kita, hubungan persaudaraan kita, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini tema yang kita bahas adalah silaturahim. Media ini menjadikan sesuatu yang positif, kebaikan bagi kita semua. Amin. Tentunya inilah caranya ya Mia, salah Betul satu sekali. mempererat tali silaturahmi di antara kita melalui media online. Nah, bisa ditonton, bisa didengarkan. Betul sekali. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita Betul. bisa bertemu di internet. Nah, itulah Iya. ya. Baik. Baik, silaturahim itu asal katanya dari bahasa Arab. Arah. Iya, cuman kan sekarang ini kata orang tuh sudah di Indonesia kan. Ya. Kalau mungkin orang sastra, orang pendidikan bahasa mungkin paham ya kak ya. Kalau saya tidak paham, yang jelas kalimat silah itu adalah ikatan, rahim adalah kasih sayang. Oh, ikatan kasih sayang. Silaturahim adalah ikatan kasih sayang. Masya Allah, ternyata mengandung makna yang cukup dalam sekali ya. Mi? Sangat dalam Ya, sekali. ikatan kasih sayang. Ikatan kasih sayang. Oleh karena itu, salah satu imam besar, imam Islam, yaitu Imam Al-Allamah Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, dalam kitab beliau menyajikan tentang silaturahim ini dengan memaknai bahwasanya kata rahmah itu diambil daripada Allah.
asma Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahim. Rahmah adalah lembut. Jadi ikatan yang lembut, ikatan yang baik, ikatan yang saling mengasihi. Bahkan dikatakan bahwasanya rahim ini adalah mu'allaqah bil arsh, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya silaturahim ini harus terjaga, baik bagi orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia. Bingung kan? Lah kok bisa orang meninggal dunia masih silaturahim? Masih silaturahim ya. Yang hidup, yang menyambungkan kembali tali silaturahimnya. Ini yang terkadang terabaikan oleh kita. Hadirin yang berbahagia, bahwasanya dalam hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan Allah berkata dalam hadis ini bahwasanya Anar Rahman, kata Allah, akulah yang mempunyai sifat kasih sayang. Khalaqtur rahimah, aku pula yang menciptakan sifat tersebut. Ya, karena rahim ini tadi kan erat hubungannya dengan kasih sayang, dengan hubungan silaturahmi antar sesama kita. Syaqaqtuha isman min ismi. Rahim itu diambil dari salah satu nama Allah. Man wasalaha, barang siapa yang senantiasa menjaga hubungan silaturahminya dengan siapapun di muka bumi ini, maka sesungguhnya wasalani, dia itu terhubung denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'aha, barang siapa yang dengan sengaja memutuskan hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan, hubungan kebaikan dengan siapapun juga di muka bumi ini, maka sesungguhnya kata Allah, dia sudah memutuskan hubunganku dengannya. Tunggu dahsyat. Karena apa? Karena itu tadi, hubungan silaturahim ini tidak bisa impas hanya dengan SMS, hanya modal doa. Ya Allah, aku minta maaf sama Kak Pat bahwa aku ingkar janji. Tak bisa, harus diungkapkan. Harus diungkapkan. Karena silaturahmi hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu yang saya sebutkan di awal tadi, bagi yang hidup harus senantiasa menjaga hubungan silaturahim, terlebih bagi yang sudah meninggal dunia. Apa maksudnya? Ketika orang tua kita, salah satu orang tua kita meninggal dunia, dia masih punya sahabat di mana-mana, kita datangi. Berarti yang hidup ini menyambung kembali tali silaturahim tersebut. Karena sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya hadis ini sudah umum sekali dan dihafal oleh ibu-ibu majelis taklim nih Kak Pat. Man ahabba, barang siapa yang menyukai ayyubsata lahu fi rizqihi, yang diinginkan diperluaskan rizkinya oleh Allah, wa yumsa'alahu fi atharihi, dan umurnya itu berkualitas, ya, sepanjang hidupnya, falyasil rahimah, maka senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Nah, luar biasa ya Umi. Jadi dalam hal ini, hal yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mampu menjaga hati kita dari orang-orang yang apa Kak? Yang memutuskan hubungannya dengan kita. Ini letak permasalahannya. Terkadang kita cuek, biarlah, hidup dia, hidup aku. Siapa lu siapa gua lah. Udahlah, terserah lu deh. Gitu kan? Ya, betul. Yang penting kan sudah selesai sampai di sini. Itu salah. Baik. Ya, itu sangat dibenci kalau kita memutuskan hubungan silaturahim. Baik. Umi, kalau ada kasus ketika seseorang atau sahabat kita memutuskan silaturahminya dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah introspeksi diri. Maksudnya apa? Kesalahan itu berawal dari mana? Ketika dari dia dan dia tidak mau minta maaf, kita yang harus memulai. Kita harus Kenapa kita biarkan saja, Mi, kan dia membuat, Mi. Ini misalnya. Iya. Ini misalnya. Aduh, curahan hati, Bray. Ya. Kita yang harus membuka maaf itu. Kita yang harus mencari bagaimana cara agar dia bisa tersenyum kembali.
Kan ini sudah banyak dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dia dilempari kotoran ketika lewat salah satu rumah penduduk yang dengan tulang ini, kotoran ayam dan lain sebagainya. Suatu hari kok tak ada yang meludah, kata Rasulullah, ya kan? Bukannya Rasulullah santai aja, bingung Kenapa tidak ada kita melakukan hal yang sama? Ternyata sakit. Oh, sakit. Didatangi orangnya, dimaafkan kesalahannya, dan akhirnya dia pun bersyahadat. Kita memang tidak berada pada level baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda Rasul diutus di muka bumi liutammima makarimal akhlak, agar mampu menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Pertama, bisa bagi resep nih, karena ini sangat sering terjadi di pengajian Kak Fat. Di majelis taklim sering terjadi. Kalau salaman tuh gini dia nih. Katanya. Oh, gitu. Atau nanti dia buang muka. Iya. Nah, tak mau nengok kayak mana caranya, ya. Sedangkan kita tak mau rahmat Allah itu hilang dari kita. Baik. Yang pertama adalah senantiasa mendoakannya. Enak kali lah didoakan. Iya, udah jahat Doakan lagi. Ingat Ya, saudaraku, ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, sesungguhnya malaikat sudah mengaminkannya untuk kita terlebih dahulu. Satu kebaikan untuk orang, untuk kita lebih daripada itu. Ya, setiap hari doakan, setiap hari bacakan ya semul Quran, surah Al-Fatihah, lihatkan untuk orang tersebut, mudah-mudahan lembut hatinya dan lain sebagainya. Atau ketika kita bersedekah, niatkan juga untuk sedia, mudah-mudahan terbuka pintu hatinya, ya kan? Karena kan barang siapa yang berselisih lebih daripada 3 hari, na'udzubillah min zalik, keimanannya terangkat, keimanannya keluar daripada hatinya, na'udzubillah min zalik. Jadi apa kita? Salat kita tidak diterima, doa kita tidak diterima, sedekah kita tidak diterima, semua pekerjaan amal baik kita terhapus karena sifat kita, sikap kita yang tidak mau memaafkan. Innallaha 'afuwwun karim yuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allah Subhanahu wa taala pengampun sampai bergunung-gunung dosa kita. Ketika kita datang bertaubat memohon ampun kepada Allah, Allah buka pintu maafnya. Yuhibbul 'afwa. Allah pun menyukai orang-orang yang senantiasa memberikan maaf. Susah sekali, betul, sangat susah. Tapi itu tadi, kita ingat, masih inginkah Allah bersama kita? Masih inginkah akhir hayat kita bersama dengan Allah? Jadi silaturahim harus dijaga, dan inilah salah satu cara. Baiklah, artinya buat yang bertikai pada saat ini, jangan gunakan keegoisan kita, tapi gunakan akal sehat kita. Masihkah ingin Allah bersama kita? Maka maafkan mereka yang sudah bertikai bersama kita. Dan yang paling penting, kalau dia tidak mau memaafkan, maka carilah, temuilah, itu yang paling penting. Tapi itu punya hati yang besar nih. Iya, kalau nggak punya hati besar susah kali ini. Kita pun harus mempersiapkan diri kita. Iya. Mempersiapkan diri kita bagaimana supaya bisa melewati ini. Dan itu terjadi pada saya. Sama. Curhat dong. Ini kan keseharian kita. Keseharian kita, dan itu saya amalkan. Betul, Alhamdulillah bisa ya Mia. Bisa. Tapi ada poin penting yang Fatriani sendiri dapatkan tadi, bahwa saya juga punya ego Mi untuk tidak mau ketika ada orang bertikai dengan kita kan nggak sempurna Mi, namanya kita manusia, bukan sesuatu hal yang kesempurnaan itu jauh sekali. Ketika ada orang yang bertikai dengan saya dan saya menganggap itu tidak ada kesalahan, maksudnya tidak ada saya memulai suatu kesalahan, tapi dia tetap bertikai sama kita, tidak mencari kita. Dalam hati saya tadinya sebelum dengar kajian ini, saya tidak akan mencari Mi. Pertama, tidak mencari. Kedua, saya pernah di dalam hati mengatakan tidak perlu dipertemukan. Yang ketiga, tidak perlu dibahas karena saya menganggap tidak ada persoalan. Yang keempat, dia tidak mendatangkan faedah bagi saya, maka saya tidak memerlukannya. Tetapi ada satu poin yang Umi sampaikan tadi, maafkan, cari, dan mencari solusi juga ya. Selain mencari beliau juga mencari solusi untuk memaafkan kembali. Artinya kendati dia tidak memaafkan, kita terus meminta maaf walaupun di posisi kita tidak salah. Karena satu poin yang paling penting adalah, masih inginkah Allah bersama dengan kita? Betul sekali. Maka carilah pintu maaf. Aduh, ini cukup menyentuh sekali nih kajian kita ya. Ternyata ini sangat berbicara tentang silaturahmi,
panjang lebar penjabarannya, dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya nih yang paling penting, kepada siapakah yang paling kita jaga tali silaturahmi? Yang jelas pertama adalah kepada keluarga kita. Oh, keluarga yang utama ya, ya betul. Anak, saudara, terlebih kepada kedua orang tua kita. Oh, itu wajib sekali ya. Ridhonya bagaimana menjaganya, bagaimana menjaga silaturahim dengan kedua orang tua kita, atau ketika mereka meninggal ada lagi saudara-saudaranya, itu juga termasuk daripada orang tua kita, ya kan? Yang jelas adalah ketika dia membutuhkan kita, kita datangi. Ketika dia menginginkan rizki sebagian dari kita untuk kita bagi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Luqman, ya, Luqman juga mengajarkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, anishkurli waliwaliday ilayyal masir. Kata Allah, bersyukur dulu kepadaku, kemudian bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, kemudian kembalilah kepadaku. Wajib kita, Kak Ifat, wajib berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Bayangkan, subhanallah, bahwasanya setelah berterima kasih kepada Allah, Allah jabarkan lagi firman Allah ayat yang berikutnya, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dan kembalilah kepadaku. Jadi ini wajib disyukuri bagaimanapun bentuk orang tua kita, ya, selama dia masih hidup, selama dia memberikan kebaikan kepada kita, wajib kita berterima kasih. Apabila ada kesalahan daripada mereka, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan lagi pintu hatinya, memberikan hidayah kepadanya agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan ditinggalkan. Kemudian lagi silaturahim kepada siapa? Tentunya adalah kepada masyarakat di sekitar kita, baik dia muslim ataupun non muslim. Wajib dipelihara tali silaturahim ini, karena ini adalah salah satu kegiatan sosial yang harus kita pegang, yang harus kita laksanakan. Berdampingan dalam hal kebaikan itu adalah hal yang wajib. Baik. Ini luar biasa ya, ternyata di poin paling utama atau juga di urutan pertama adalah kepada kedua orang tua kita yang harus kita jaga silaturahminya. Dan kemudian silaturahmi juga bukan hanya kepada orang yang ada di sekitar kita, tapi kepada orang yang sudah meninggal pun kita jaga. Dengan cara apa? Mendatangi mungkin sahabat-sahabat dari orang tua kita dan setelah tiada, mungkin kita bisa jalin kembali tali silaturahminya sehingga mendatangkan manfaat lainnya ya. Betul. Mungkin saja keluarga dari, atau bukan hanya keluarga, sahabat dari orang tua kita, yang dimana orang tua kita telah tiada, sahabatnya masih ada. Betul. Mari kita bantu bersama-sama, paling tidak mengingatkan kembali memorinya Mi ya. Betul. Bahwa dia pernah bersahabat dengan bagian dari keluarga kita. Bagian akhir Umi, ada yang disampaikan atau tausiah tentang tali silaturahmi ini, silakan. Baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, qati'ur rahim, bagi orang yang suka memutuskan hubungan silaturahimnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah kita jabarkan di atas ya pemahamannya, siapa saja yang orang suka memutuskan hubungan silaturahim, tentu itu memiliki hati yang na'udzubillah, hati yang tidak tersiram oleh kebaikan, hati yang tidak tersiram oleh lafaz-lafaz zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala, hati yang jauh daripada memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hati yang jauh daripada lisannya membaca kitabullah azza wa jalla. Oleh karena itu, senantiasalah kita mempererat, mengikat hubungan silaturahim kita, bahwasanya dengan silaturahim inilah salah satu cara kita lebih dekat dengan Allah. Salah satu cara kita minta perhatian Allah. Salah satu cara kita bagaimana silaturahim menjadi tiket kita ke surga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.